Halo, bersama Denny Sundawi. Kita bertemu lagi dengan video berikutnya ya. Bagaimana cara merakit kursi gaming atau kursi kantor. Yang kemarin videonya mungkin teman-teman udah lihat unboxing peraturan-peraturannya. Mari kita rangkai. Oke. Pertama kita akan memasang sandaran kepala ya, dan dipadukan dengan sandaran punggung yang dipasang dirangkai dengan peninggi atau pengatur peninggi leher. Di mana si besi itu dipasang antara kedua lubang di atas sandaran punggung. Nah, atas sandaran punggung. Di besi itu nanti kita buka si bautnya agar terlepas si besi tersebut. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan memasang sandaran kepala dengan peninggi leher ya. Nah, di situ ada dua lubang kiri dan kanan dan ada pasak ya, tapi itu berbentuk plastik ya. Tapi plastik yang tebal. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi untuk memasukkannya harus pas dan menggunakan sedikit tenaga. Berfungsi untuk menggerakkan sandaran kepala ya ke depan, ke atas atau ke belakang ya. Kalau yang satu lagi ya ke bawah dan ke atas. Nah, kita tahan dan kita tekan seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah pas, dia langsung terkunci karena ada gigi di plastik tersebut. Nah, nanti bisa digerakkan ke depan, ke belakang, depan, ke belakang. Jadi teman-teman bisa mengatur ya. Enaknya sandaran kepala setelah mungkin capek dan lelah gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Ke punggungnya lebih tidak sakit. Setelah itu kita ke sandaran punggung ya. Kita pasang si besi dari pengaturan si leher ya, leher. Kita pasang menggunakan kunci L. Biasanya sudah ada sepaket. Saya menggunakan kunci L yang agak panjang supaya mudah untuk menguncinya. Kalau itu terlalu kecil jadi agak susah gitu ya, Nah, jadi harus pas dulu antara si bautnya dengan si lubangnya. Nah, setelah itu kita dipaskan dengan alur nanti bisa turun naik ya, untuk mengatur tingginya si sandaran kepala. Nah, ini kunci hati-hati, ini semuanya bukan besi ya atau plat, ini plastik yang tebal, mungkin kalau tidak hati-hati bisa patah. Nah, setelah selesai itu nanti di sini fungsinya si baut tersebut, pengunci itu berfungsi untuk menurunkan atau menaikkan si sandaran kepala yang ya tergantung kita enaknya kayak gimana. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, bawah kiri ke bawah. Nah, ya gitu, atur aja deh enaknya gimana. Tapi hati-hati, ini semuanya serba plastik deh, plastiknya plastik tebal gitu. Nah, sudah terpasang semuanya, udah kuat.
baru. Nah, selesai sandaran kepala dan sandaran punggung. Kali ini kita akan merakit kaki. Nah, kaki itu terbuat dari besi, biasanya sih dari plastik. Ini rodanya ada 5 biji. Apabila si rodanya rusak itu kita bisa beli spare partnya. Nah, kita masukkan ke lubang, sudah ada lubang, tapi ada sedikit memakai tenaga, dipukul sedikit ya supaya masuk klemannya. Nah, ini setelah ini udah masuk. Nah, dipukul seperti itu, tapi secukupnya lah. Dikira-kira aja ini masuk enggak gitu. Nanti dia otomatis terkunci si klemannya. Baru seterusnya pasang roda-roda tersebut. Nah, kalau meja sebelumnya saya pernah beli itu si kaki-kakinya itu bukan besi ya, plastik tebal gitu, jadi rentan untuk patah gitu kan. Nah, selesai tersebut kita akan pasang hidroliknya. Kalau kita lihat di e-commerce atau di marketplace tuh harganya sekitar 70.000 perintilannya. Setelah itu kita pasang aksesoris supaya tidak kelihatannya sambungannya. Nah, setelah itu kita akan memasang sandaran tangan ya, kiri dan kanan. Teman-teman harus ngepaskan, harus dipas antara lubang. Teman-teman tidak akan salah sih, karena sudah dipas dari sananya, jadi bisa memperkirakan mana lubang itu kan, lubang antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Nah, di setting dulu, dipas-pasin dulu. Apabila udah pas, nanti antara lubang sandaran tangan dengan bantalan kursi itu akan pas, baru kita dikunci. Kalau biasa sih berdua sih, ada yang menahannya. Nah, saya sendiri sih, jadi lumayan sih, agak lama pengerjaannya. Sudah pas, baru kita kunci dan seterusnya dengan kiri dan kanan. Nah, jadi karena tidak ada buku manualnya, jadi kita meraba-raba dan ngepasin antara baut dengan elemen lain untuk dirangkai jadi sebuah kursi. Itulah kekurangannya, gak ada manual booknya. Maklum lah, harga yang murah ya, tapi dengan tampilan yang cukup bagus gitu. Kalau kursi game kan rata-rata ada yang 1 jutaan, tapi setelah saya coba jadinya enak juga sih untuk kerja ya. Mungkin bedanya tipis sih busanya gitu ya, teman-teman bisa membeli. Kalau tipis bisa membelilah bantal duduk di marketplace gitu. Setelah pemasangan kiri kanan sandaran sandaran tangan.
Setelah itu kita akan memasang penahan besi ya, penahan besi di bawah jok. Itu semuanya besi gitu. Nah, semuanya besi, dan teman-teman langsung bisa ngepaskan lubang-lubang si mur tersebut. Jangan lupa si bandulan yang merah itu disimpan di depan ya, bukan di belakangnya. Biasanya kan di belakang, kalau ini di depan untuk mengatur mengatur hidroliknya ya. Nah, tinggal kita pasang baut. Sebelumnya kita pasang ring dulu. Dikasih ring berapa sih? 4 biji kalau nggak salah, 4 biji kasih ring. Dan setelah itu dikunci. Setelah selesai baru kita pasang ke hidroliknya. Kita tinggal masukin aja sih antara ke lubang tersebut, dipaskan. Nah, otomatis ini mengunci ya, mengunci, dan kita sudah pas. Kita coba si tombolnya tuh yang apa untuk menaikkan atau menurunkan. Nah, di sini kita coba nih. Nah, ke atas kalau kita turunkan, tinggal si putarannya itu dilonggarkan. Nah, ini hasil jadinya baru setengah ya. Nah, sekarang kita memasang sandaran punggung ya. Nah, yang tadi kita rangkai antara sandaran kepala dan sandaran punggung dan leher ya, peninggi leher, peninggi untuk ngepaskan leher kita ya. Nah, di sini agak sulit memasangannya karena kita harus pas si bautnya itu agak cukup pendek. Terus saya tahan sama bangku baso ya, soalnya nggak ada yang megangin gitu. Jadi kiri kanannya pasang dulu, kiri pasang satu, yang kanannya pasang satu, supaya nanti stabil ya untuk menguncinya. Nah, udah oke, kita kunci. Nih, kita kunci. Nah, seperti itu hasilnya. Baru kita tutup pakai dalam paketan sudah ada penutup dari plastik, penutup mur. Nah, ditutup jadi tidak kelihatan, ya lebih rapi lah dari tampak belakang gitu kan. Kalau dari bawah tidak ada penutup mur ya, karena mungkin tidak akan terlihat dari segi desain gitu ya, dari segi bentuk ya. Jadi agar terlihat bagus, mungkin dari pihak produsen dikasih penutup. Nah, ini hasil jadinya nih, dengan ruangan tempat kerja yang mau diperbaiki, ya mau nyicil lah, dengan kursi yang harga murah meriah buat kerja nyaman. Karena saya full freelance design di rumah, jadi harus nyaman dalam bekerja atau membuat konten. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih udah menyimak channel Denny Sundawi. See you.